Shalom semuanya dan Chag Sameach. Saya Rabbi Shapira. Dari waktu ke waktu saya merilis video-video profetik untuk saudara. Hari ini dengan tenggat waktu Donald Trump, meskipun beberapa dari saudara mungkin menonton video ini, setelah keputusan telah dibuat, saya ingin membagikan kepada saudara sebuah pesan yang benar-benar profetik dan mengejutkan. Sangat penting bagi saudara untuk terus share dan like video ini. Dan hari ini kita memasuki hari ke-7 dari Chag. Sebagian dari saudara mungkin akan memahaminya sedikit lebih lambat. Tetapi saat kita memasuki hari ke-7 Pesach, kita harus benar-benar mendengarkan dengan saksama kata-kata yang mengerikan dari para rabi kita. Karena hari ini saya akan menyampaikan prediksi bahwa kemungkinan besar hari ini, pada hari ke-7 Chag ini, inilah kesempatan terbaik bagi rezim untuk runtuh dan bagi kita untuk mulai menyaksikan keruntuhan rezim tersebut serta menyaksikan pembukaan Selat Hormuz. Apa dasar saya mengatakan ini? Saya tidak sedang meramal, tapi perlu diketahui semuanya selaras dengan kalender biblikal. Jadi dengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Tepat di saat Donald Trump akan membuat pengumumannya, itu akan menjadi awal dari hari ke-7. Awal dari hari ke-7 di Israel, disinilah kita beralih dari Chol HaMoed ke hari kudus lagi, dan disinilah kita sebagai orang Yahudi membaca tentang terbukanya Mitzrayim, terbukanya Laut Merah, terbukanya Metzarim. Apakah saudara mengerti? Saudara paham bahasanya? Mitzrayim, Hormuz, di dalamnya terdapat kata Mitzrayim yang berarti Mesir. Apa yang kita baca mulai hari ini? Tepat saat Donald Trump membuat pengumuman, kita sedang membaca nyanyian laut. Seluruh Israel malam ini membaca nyanyian tentang terbukanya laut. Dan saya berharap saudara akan bergabung bersama saya dalam doa-doa hari ini untuk terbukanya laut tepat pada kalender biblikal. Faktanya para rabi kita menyatakan dan mengatakan hal ini kepada kita. Ketika menjadi jelas bahwa mereka yang pergi tidak berniat untuk kembali, Firaun diberitahu, ini adalah hari ke-4. Dia dan kereta-keretanya melakukan perjalanan pada hari ke-5 dan ke-6. Pada hari ke-7, bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dan menyanyikan nyanyian laut. Teman-teman, hari ini, kita sekarang berada di hari nyanyian laut. Dan ini juga hari di mana Firaun akhirnya dikalahkan. Malam ini, tepat ketika Donald Trump akan membuat pengumumannya. Apakah saudara pikir ini kebetulan? Tidak. Bahkan kata Mitzrayim di dalamnya terdapat kata Mitzar, yang berarti selat atau kesempitan. Dengarkan ini benar-benar mengejutkan. Para rabi melanjutkan dan mereka berkata, oleh karena itu, pada hari ke-7 Pesach, kita membaca porsi Torah tentang terbelahnya Laut Merah. Dalam pembahasan Talmud mengenai asal-usul Halel, malam ini teman-teman adalah malam yang sangat istimewa. Kita sedang memasuki Halel. Halel baru dibaca pada hari ke-7 Chag. Saudara mungkin bertanya-tanya, apa itu Halel? Halel adalah bagian dari Mazmur 113 sampai 118 yang dibaca hari ini. Dan perikop itu berkaitan dengan terbukanya Laut Merah. Faktanya dalam Mazmur 117 bukan hanya ini disebut Halel, hari-hari ketika selat terbuka, bukan hanya hari ketika Firaun ditenggelamkan, teman-teman, itu akan datang. Jika Israel percaya hari ini, itu akan datang. Dan saudara perlu memahami, kita sedang berada di masa-masa yang sangat kritis hari ini. Karena saya percaya bahwa selat akan terbuka pada Chag ini. Dengarkan apa yang dikatakan dalam Mazmur 117 yang merupakan inti dari Halel. Dan saya kutip, dan agar setiap kesusahan tidak menimpa mereka, mereka membaca doa-doa yang terdapat dalam Halel. Ketika mereka ditebus, mereka membacanya atas penebusan mereka. Karena Halel mencakup ungkapan rasa syukur atas penebusan tersebut. Hari ini, teman-teman, bukan pada hari pertama Pesach, tetapi pada hari ke-7 Pesach, pada Pesach di Israel, itu adalah hari terakhir Pesach. Disitulah teman-teman kita memasuki penebusan. Dan kita semua sangat percaya pada hari ini bahwa kawasan Selat Hormuz akan tetap terus terbuka. Kita akan melihat
Apakah Donald Trump akan mengatasi Milchemet Ha'emunah dan apakah Israel akan mengatasi Milchemet Ha'emunah? Kita sedang berada di momen yang sangat krusial saat ini, teman-teman. Dan lihatlah waktunya, ini bukanlah suatu kebetulan. Hal tersebut kemudian berlanjut di Tehillim 117. Mohon maaf saya katakan Tehillim 117, maksud saya Pesahim 117, oke? Dan tertulis sebagai berikut. Orang Yahudi hendaknya membacanya pada setiap kesempatan yang tepat dan untuk setiap kesulitan. Semoga kesulitan itu tidak menimpa umat Yahudi. Ketika mereka ditebus, mereka membacanya atas penebusan mereka. Hari ini kita sedang memasuki penebusan kita sendiri pada hari ke-7 Kag. Itu dimulai hampir tepat pada jam ketika Donald Trump membuat pengumuman-pengumuman ini. Saya tidak tahu apakah dia mengetahui waktu yang dia pilih, tapi saya merasa itu benar-benar mengejutkan, benar-benar menakjubkan. Dan sekarang saudara tahu apa yang harus dicari. Ketahuilah, sebenarnya ada hubungan yang sangat nyata antara peperangan besar dengan Amalek dan peristiwa terbukanya Laut Merah. Kebanyakan orang tidak memahaminya, tapi saudara seharusnya mengerti. Rabbi Yitzhak Shmuel Reggio, seorang rabi ternama Italia, menjelaskan kepada kita tentang hubungannya dan dia berkata, Yitro mendengar. Itulah yang tertulis dalam ayat ini. Menurut makna harfiah dari ayat tersebut, Yitro tiba sebelum pemberian Torah ketika Israel masih berada di Refidim. Dalam Mechilta dikatakan, kabar apa yang didengarnya sehingga ia datang? Apa yang menyebabkan Yitro datang? Terbelahnya Laut Merah dan peperangan dengan Amalek, kata-kata itu benar. Sebab Yitro adalah seorang yang beriman dan percaya pada keajaiban Elohim berdasarkan laporan tersebut. Namun ia tergerak untuk datang ke padang gurun sekarang karena ia mendengar keajaiban terbelahnya Laut Merah yang menakutkan semua penduduk bumi, menunjukkan kepada mereka bahwa Elohim berperang untuk Israel seperti yang tertulis dalam nyanyian laut. Dengarkan. Yitro bertanya-tanya bagaimana Amalek berani datang dan melawan mereka, dan lebih jauh lagi mengapa Elohim mengizinkan Amalek menyerang orang-orang Israel yang lemah tanpa menghukum mereka dengan tanda-tanda dan mujizat seperti biasanya. Karena ketika Moshe menurunkan tangannya, Amalek unggul, dan meskipun Yosua akhirnya melemahkan mereka, mungkin orang Amalek menyangkal peristiwa itu ketika mereka kembali ke tanah mereka. Dan ia melanjutkan dan berkata, Yitro bingung mendengar laporan itu karena ia tidak tahu bahwa Elohim mengizinkan Amalek untuk memprovokasi Israel karena mereka telah berdosa di Refidim. Karena itu, ia datang ke padang gurun untuk melihat sendiri apa yang telah terjadi dan untuk mendengar rahasia hal-hal ini dari menantunya Moshe. Inilah maksud dari Mechilta ketika mengatakan bahwa ia mendengar tentang terbelahnya laut dan perang dengan Amalek, dua peristiwa yang tampaknya bertentangan. Izinkan saya katakan sekali lagi, peperangan dengan Amalek Iran yang saat ini sedang berlangsung terkait dengan pembukaan Selat Hormuz. Sungguh luar biasa dan mengejutkan apa yang saya sampaikan kepada saudara saat ini. Kedua peristiwa itu, perang dengan Amalek di masa depan, yaitu Iran, dan saat ini pembukaan selat saling berhubungan. Dan siapa yang akan datang? Sosok Yitro lah yang sebenarnya akan segera kembali ke sini. Apa hasil dari perang yang sedang kita hadapi saat ini? Hasilnya adalah, dengarkan baik-baik, ini akan menjadi kedatangan Yitro. Dan siapakah Yitro? Yitro mewakili dua hal. Dengarkan Shemonah Katsafim dan saya ingin saudara menarik napas karena inilah yang akan terjadi selanjutnya setelah selat terbuka. Untuk menyatukan terang Moshe dengan terang Mesias dibutuhkan jiwa orang yang bertobat, ger, yang dasarnya adalah Yitro. Bapak dari orang-orang yang bertobat dan bergabung dengan Israel. Karena alasan inilah Moshe berkata kepada Yitro, jangan tinggalkan kami dan engkau akan menjadi mata bagi kami. Ini seperti ungkapan dan dia duduk di persimpangan jalan.
yang dilakukan untuk menciptakan terang Masyiach. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi dari peristiwa ini adalah Yitro yang tersisa dari bangsa-bangsa akan bergabung dengan kami. Saudara semua, bangsa-bangsa akan bergabung dengan kami di hari-hari terakhir ini sebagai akibat dari perang ini. Kita akan melihat pemisahan yang sempurna antara domba dan kambing yang akan terjadi akibat perang ini, yang akan membawa roh Masyiach. Yitro mewakili roh Masyiach dan juga mewakili remnant yang bergabung dengan rumah Israel. Luar biasa. Dan kapan itu akan terjadi? Setelah masa-masa sulit. Dan itu juga akan terjadi setelah perang dengan Amalek. Semua hal itu sedang ada di hadapan kita saat ini. Kita sedang berada di hari-hari yang krusial dalam sejarah manusia dan Yahudi. Dan saya ingin saudara memahami apa yang saya sampaikan. Khatam Sofer menjelaskan kepada kita tentang pertempuran yang ada di hadapan kita seperti ini. Dengarkan baik-baik. Dan demikianlah kita melihat dalam perang melawan Amalek, keajaiban demi keajaiban. Pikirkan berapa banyak mukjizat yang dilakukan Elohim di Mesir dan di Laut Merah. Ia menurunkan manna, mendatangkan burung puyuh. Dia memaniskan air yang pahit. Namun ketika Amalek datang, tidak ada firman yang datang dari nama yang Maha Kudus kepada Moshe yang mengatakan, ulurkan tanganmu dan lakukan ini dan itu. Sebaliknya, Moshe menetapkan puasa, keluar dan berdoa, dan mengutus Yehoshua sebagai utusan untuk berperang. Dia tidak membinasakan mereka, melainkan hanya melemahkan mereka, mengusir mereka. Setelah itu, Yang Maha Kudus sangat murka kepada Amalek, namun dia tidak menolong Israel melalui keajaiban dan mujizat yang nyata, melainkan melalui doa yang sungguh-sungguh dan pengangkatan tangan Moshe. Doanya dijawab sampai batas tertentu, tetapi bukan melalui mujizat. Dengarkan baik-baik. Ini karena Yang Maha Kudus tidak menunjukkan keberpihakan kepada Israel ketika mereka berdosa akibat kelemahan tangan mereka. Rifyon Yadayim berkaitan dengan perkataan Torah, dia menyingkirkan pemeliharaannya yang ajaib sedemikian rupa sehingga Amalek hanya menjadi lemah dan Elohim tidak sepenuhnya menolong mereka. Oleh karena itu Bapak kita Yakov yang layak menerima keberpihakan tersebut menyebut mezbah itu Elohim Israel, karena dia menunjukkan kemurahan hati kepada Israel ketika mereka layak menerimanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Namun perspektif Moshe berbeda. Yod Hei Vav Hei. Nisi adalah panjiku bukan dari perspektif sebagai Elohim Israel, tetapi dari perspektif dia yang menciptakan seluruh keberadaan Hoveh yang ajaib dan semua sama di hadapannya. Inilah yang dimaksud Yitro ketika mengatakan bahwa ia mendengar tentang terbelahnya Laut Merah. Lalu ia melihat bahwa Yang Kudus itu tidak menghasilkan baik dan jahat secara acak, seperti pikiran Firaun. Dan melalui perang dengan Amalek ia tahu dan mengerti bahwa tidak ada pilih kasih di sini. Saudara-saudara, kita akan segera melihat tangan Elohim seperti yang didoakan Moshe. Kita akan segera menyaksikan kehancuran ajaib dari kerajaan Persia ini. Mereka akan tenggelam dan mereka akan jatuh, rezim ini akan runtuh dan para remnant yang tersisa dari Yitro yang akan menyambut kedatangan Mesias akan mengenalinya. Dan mereka akan mulai mengalami pertobatan hati kepada bangsa Yahudi, kepada Elohim Israel. Yang membawa kita ke Zakaria 8:23. Inilah pesan saya untuk saudara semua, bangsa-bangsa. Perhatikan apa yang akan Elohim lakukan. Dia akan menenggelamkan semua musuh Israel. Jika Israel melakukan apa yang diperintahkan Moshe kepada mereka, dan jika Trump tidak ikut campur, khas shalom, semoga Elohim melarang. Mari kita perhatikan hal-hal tersebut. Gerbang Hormuz akan segera terbuka lebar dan kita semua akan segera menyeberang masuk jauh ke dalam dimensi Geulah. Chag Sameach. Elohim memberkati saudara. Silakan share dan like video ini dan pertimbangkan untuk mendukung KAK Operasi Israel Shalom.